Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Alfianika dari kelas 6A D4 Arsitektur Bangunan Gedung untuk mata kuliah Studio Perancangan Terpadu 3 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Hilmi STMSC, kemudian Bapak Estar Putara Akbar STMSC IAI, dan Bapak Dede Irwan STMT. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perancangan bangunan SMK. Yang saya akan bahas ini adalah mengenai pembagian tugas yang telah kami bagi di kelompok kami, yaitu yang pertama ada rencana pola lantai 1 bangunan A. Untuk material lantai ini kami bagi beberapa jenis lantai keramiknya, yaitu seperti granit tile putih tulang. Contohnya penerapannya pada area ruang guru. Kemudian ada granit tile Sandimas Archicray, itu pada ruang kepala sekolah, ruang tamu kepala sekolah. Kemudian ada granit tile Romeng Granit Sandi Martin Cairo, itu berada di area lobi ruang. Kemudian ada basic tile diletakkan di area koridor sekolah, dan ada platinum Amila Brown untuk area toilet. Rencana pola lantai 2 bangunan A. Kemudian rencana pola lantai 1 bangunan A. Rencana pola lantai 2 bangunan A. Rencana pola lantai 1 bangunan B. Rencana pola lantai 2 bangunan B. Rencana pola lantai 1 bangunan C. Untuk bangunan C ini merupakan bangunan tempat praktik para siswa, yaitu ada beberapa ruang praktik seperti ruang praktik teknik mesin, ruang praktik teknik las, serta ruang praktik teknik batu beton. Untuk material lantai ini kami pisahkan seperti untuk ruang praktiknya kami menggunakan beton expose, sedangkan untuk ruang laboratorium praktiknya kami menggunakan material keramik. Kemudian rencana pola lantai 2 bangunan C, rencana pola lantai 3 bangunan C, dan rencana pola lantai 1 bangunan D. Untuk bangunan D ini merupakan bangunan ruang serbaguna dan perpustakaan. Untuk area ruang serbaguna kami menggunakan jenis penutup lantai yaitu keramik dan dilapisi dengan karpet. Kemudian untuk ruang perpustakaannya menggunakan lantai keramik. Selanjutnya rencana pola lantai 1 bangunan E. Kemudian rencana pola lantai 1 bangunan musola. Ini potongan dari rencana pola lantai, mengambil potongan rencana pola lantai yaitu ruang kerja kepala sekolah dan toilet. Kemudian masuk ke rencana pembalokan lantai 1 bangunan A. Untuk ukuran pembalokan kami menggunakan bentuk balok induk dengan bangunan 2 lantai. Kami menggunakan ukuran 25-50, sedangkan balok anaknya 20-40. Rencana pembalokan lantai 2 bangunan A. Rencana pembalokan 1 lantai bangunan A. Rencana pembalokan lantai 2 bangunan A. Rencana pembalokan lantai 1 bangunan B. Rencana pembalokan lantai 2 bangunan B. Rencana pembalokan lantai 1 bangunan C. Untuk bangunan C ini karena 3 lantai, kami menggunakan ukuran balok induk yaitu besarnya 40/60. Kemudian untuk balok anaknya 25-50. Ini rencana pembalokan lantai 2 bangunan C, rencana pembalokan lantai 3 bangunan C, kemudian rencana pembalokan lantai 1 bangunan D, dan rencana pembalokan lantai 1 bangunan E, serta rencana pembalokan bangunan musola. Ini merupakan detail dari pembalokannya dengan balok anak
itu ukuran 20-40, kemudian balok induk 25-50, dan untuk balok induk untuk 3 lantai gunakan 40-60, sedangkan balok selanjutnya rencana ring balok lantai 1 bangunan A menggunakan ukuran ring balok yaitu 25-50. Kemudian rencana ring balok lantai 2 bangunan A, rencana ring balok lantai 1 bangunan A, rencana ring balok lantai 2 bangunan A, rencana ring balok lantai 1 bangunan B, rencana ring balok lantai 2 bangunan B, rencana ring balok lantai 1 bangunan C. Untuk bangunan C ini 3 lantai menggunakan ring balok 40-60. Rencana ring balok lantai 2 bangunan C, kemudian rencana ring balok lantai 3 bangunan C, kemudian rencana ring balok lantai 1 bangunan D, rencana ring balok lantai 1 bangunan E, rencana ring balok musola. Kemudian masuk ke bagian rencana pola plafon lantai 1 bangunan A. Untuk material plafon di sini sendiri menggunakan material plafon gipsum. Kemudian rencana pola plafon lantai 2 bangunan A, rencana pola plafon lantai 1 bangunan A, rencana pola plafon lantai 2 bangunan A, rencana pola plafon lantai 1 bangunan B, juga menggunakan material plafon gipsum. Kemudian rencana plafon lantai 2 bangunan B, kemudian rencana plafon lantai 1 bangunan C, kemudian rencana plafon lantai 2 bangunan C, dan rencana plafon lantai 3 bangunan C. Kemudian ada rencana plafon lantai 1 bangunan D, rencana pola plafon lantai 1 bangunan E, dan rencana pola plafon musola. Untuk rencana pola plafon musola ini menggunakan material gipsum dengan bentuk bulat. Kemudian detail plafon ruang arsip LSP dan ruang administrasi menggunakan material plafon gipsum, yaitu dengan rangka hollow sebesar 4x4 cm, kemudian plafon gipsum dengan tinggi 9 mm dengan ketinggian plafon yaitu 3,60 meter. Kemudian list plafonnya dengan ukuran 10 cm. Kemudian detail plafon ruang kelas. Oke, selanjutnya masuk ke rencana tata udara HVAC lantai 1 bangunan A. Sini terdapat indoor AC split, kemudian ada outdoor AC splitnya, dan untuk garis putus-putusnya itu adalah selang AC. Dan untuk rencana tata udara ini kami sudah memperhitungkan berapa banyak dan berapa besar PK yang kita gunakan. Contohnya untuk ruang LSP kami menggunakan 2,5 PK dengan 2 unit AC. Begitu juga dengan ruang guru 2,5 PK dengan 2 unit AC. Kemudian rencana tata udara HVAC lantai 2 bangunan A, rencana tata udara HVAC lantai 1 bangunan A, rencana tata udara HVAC lantai 2 bangunan A, rencana tata udara HVAC lantai 1 bangunan B, rencana tata udara HVAC lantai 2 bangunan B, rencana tata udara HVAC lantai 1 bangunan C, kemudian rencana tata udara HVAC lantai 2 bangunan C, rencana tata udara HVAC lantai 3 bangunan C, kemudian rencana tata udara HVAC lantai 1 bangunan D,
kemudian rencana tata udara HVAC lantai 1 bangunan E, dan rencana tata udara HVAC bangunan musola. Kami untuk rencana udara ini, tata udara ini, kami menggunakan tata udara buatan dan alami. Untuk buatannya menggunakan AC split dan alaminya menggunakan melalui jendela serta lubang-lubang ventilasi. Lanjut masuk ke rencana fire protection lantai 1 bangunan A. Untuk rencana fire protection ini kami memilih jenis rencana kebakarannya menggunakan smoke detection. Sini kami menampilkan area smoke detection di area ruangannya, kemudian menambahkan fire extinguisher, kemudian ada box hidran, kemudian ada emergency exitnya untuk mengarahkan orang keluar dari bangunan ketika terjadi kebakaran. Kemudian ada rencana fire protection lantai 2 bangunan A, kemudian rencana fire protection lantai 1 bangunan A, rencana fire protection lantai 2 bangunan A, kemudian rencana protection lantai 1 bangunan B, rencana fire protection lantai 2 bangunan B, rencana fire protection lantai 1 bangunan C, rencana fire protection lantai 2 bangunan C, rencana fire protection lantai 1 bangunan C, dan ada rencana fire protection lantai 1 bangunan D, kemudian rencana fire protection lantai 1 bangunan E, dan terakhir rencana fire protection bangunan musola. Kemudian lanjut ke denah tangga. Kami menggunakan rencana tangga U. Ini gambar rencana tangga. Kemudian di sampingnya gambar tampak samping tangga. Gunakan railing yaitu stainless steel dengan ukuran tangga yaitu anak tangga dengan jumlah 22 anak tangga dengan ukuran lebarnya 30 cm dan tingginya 18 cm. Kemudian tampak potongan tangga serta menggambarkan area yang akan didetailkan. Dan ini detail dari tangga, ada detail A, detail B, kemudian detail C, dan detail D. Untuk detail D, rangka untuk railingnya menggunakan railing hollow dengan ukuran 5 x 5 cm. Kemudian ada detail B. Untuk diameter tulangannya menggunakan diameter tulangan 16 dengan panjang 150 mm. Terakhir, detail arsitektural fasad. Fasad depan tapak menggunakan double skin fasad, yaitu curtain wall yang berfungsi untuk menghalang panas matahari langsung masuk ke dalam bangunan dan juga menambah corak awan berarak yang merupakan corak dari batik Kota Pontianak yang terletak pada area depan, area lobi. Ini gambar double skin fasadnya, yaitu rangka curtain wall baja dengan ukuran 100 x 50 mm, dan untuk rangka curtain wall baja area tengahnya menggunakan ukuran 50 x 50 mm. Kemudian double skin fasad dengan material kaca ini diletakkan pada area depan yang memiliki banyak bukaan jendela dan sebagai area ruang yang harus dilindungi dari panas karena
merupakan area yang terkena panas matahari. Kemudian corak awan beraraq, dan ini isometri dari double skin fasadnya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.